Pujian kami adalah doa kami, maka dengan rasa sukacita dan rasa bersyukur kami tersenyum, kami gembira karena semua janji-Mu, semua apa yang Kau katakan indah pada waktunya. Tidak ada satupun janji dari kebenaran firman yang dilewatkan oleh Engkau, dan semua janji-janji firman pasti tergenapi di dalam hidup kami. Maka kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami orang yang punya pengharapan, kami orang yang punya kepastian bahwa semua janji Tuhan indah pada waktunya, pasti terjadi dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengar firman, dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Firman Tuhan menjadi makanan rohani bagi roh kami, menyegarkan jiwa kami. Bahkan firman Tuhan sanggup memulihkan keadaan tubuh kami. Karena orang yang mendengar firman, orang yang percaya kepada firman, orang yang menerima janji-janji firman Tuhan, hidupnya dirubah oleh Tuhan. Berkata-katalah kepada kami siap untuk membaca firman, mendengar firman, dan pada akhirnya kami siap oleh tuntunan dan berkat Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ini minggu keempat buat gereja kita. Keempat itu minggu tentang penginjilan. Nah, begitu ya. Jadi kalau minggu pertama biasa saya khotbah tentang kasih, tentang penyaliban Kristus, kurban Kristus, dan banyak hal pokoknya tentang bicara kasih. Minggu kedua saya selalu khotbah kepada saudara tentang keluarga. Saya berbicara bagaimana jadi suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik, khususnya mertua yang baik, ya, gitu ya, menjadi anak yang baik. Dan minggu ketiga kita bicara tentang berkat dan mujizat. Itu minggu ketiga, minggu kemarin. Jadi kalau saya khotbah minggu ketiga pasti ada altar call. Tapi kayaknya malam ini, kayaknya ya, Tuhan mau tanda kutip apa itu hanya perasaan saya, tapi Tuhan mau dorong saya untuk berdoa buat saudara. Nah untuk itu hari ini minggu keempat itu penginjilan, maka saya akan khotbah dengan judul menjadi saksi Kristus. Minggu kelima, besok nggak ada, biasanya kita bicara tentang komunitas, tentang komsel, pentingnya saudara punya komsel, pentingnya saudara bertumbuh dalam komunitas sel, pentingnya saudara bertumbuh di dalam ibadah di rumah-rumah, di gereja, pokoknya semacam pergerakan Allah di dalam komunitas sel. Nah ini minggu keempat saya mau khotbahkan ini, dan saya yakin justru ketika saya mau khotbah ini, Tuhan mau memberkati saudara luar biasa. Kenapa begitu? Nah dengarkan runtutan cerita khotbah saya ini. Yesaya 43 ayat 10, kamu ini saksi-saksiku. Nah ini sering yang dipakai oleh teman dan sahabat kita yang suka menyesatkan orang Kristen, yaitu Saksi Yehova, karena mereka tidak menginjilin orang yang lain, yang mereka saksikan justru cari orang Kristen, nah gitu ya. Dan tidak heran beberapa orang kalau nggak paham firman Tuhan dengan baik, akhirnya masuk dan terjerumus ke situ. Tapi konteks ini justru konteks yang baik, ayat ini ayat bagus. Memang sebenarnya semua kita, orang yang percaya adalah saksinya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Artinya Tuhan yang menyertai bangsa Israel dari perjalanan perbudakan sampai masuk tanah perjanjian, sampai dilahirkannya hakim-hakim, sampai dilahirkannya para raja, sampai akhirnya lahirnya Kristus. Saya kasih tahu, Tuhan tetap Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, kebaikannya, anugerahnya, pokoknya Tuhan, aku tetap Dia. Aku yang pernah menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, aku juga yang akan menolong engkau hari ini.
Pokoknya bicara ini Tuhan tidak pernah berubah. Ia tetap Tuhan. Bersaksi menurut kekristenan adalah memberikan kesaksian yang berupa informasi berita ya, baik tentang Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Bersaksi adalah sebuah proses. Setiap hari, kapan saja, ya di mana saja, kita bisa membawa dengan skala hikmat untuk menolong orang lain yang tidak percaya atau yang sudah percaya untuk dikuatkan, untuk mengambil satu langkah semakin dekat dengan Yesus. Jadi, bagus banget bersaksi itu. Karena itu akan menumbuhkan perjalanan rohanimu makin bagus, tapi dengan bersaksi ternyata kita banyak menolong, membantu orang lain. Itu bersaksi. Nah, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif? Kata efektif berarti gampang. Kata efektif berarti pasti akan ada hasil. Kalau kita bersaksi nggak efektif berarti nggak ada hasil. Kita sudah capek-capek nggak bisa mendapat hasilnya apa-apa. Tapi yang saya maksudkan efektif di sini adalah dengan kita menjadi saksi Kristus, maka benar-benar memberi dampak yang baik. Nah, caranya gimana itu? Itu yang saya mau obrol. Ada 3 hal yang ingin saya sharingkan. Yang pertama, saudara harus mengalami dulu kebaikan Tuhan. Kalau saya mau bersaksi tentang Tuhan, kebaikan Tuhan, tentang Injil Yesus, saya harus tahu tentang firman, saya harus tahu tentang Tuhan, saya harus mengalami kebaikannya Tuhan. Kalau saudara nggak mengalami kebaikan Tuhan, nggak bisa. Saudara mau cerita apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita harus kecap, artinya menikmati, mengalami. Lihatlah, artinya Tuhan memang tetap dia nggak pernah berubah dari masa lalu sampai sekarang, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Pahamin itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya, maksudnya orang yang menggantungkan diri kepada Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, orang yang mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Orang seperti itu akan menikmati, artinya mengecap sampai merasakan. Mengecap itu artinya kita kan jadi tahu rasa pahit, tahu rasa manis, tahu rasa kagak enak itu kan dari lidah kita, betul? Dan semua orang Kristen harus mengecap, artinya menikmati, merasakan yang namanya kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Nah, di poin ini memang nanti di akhir saya mau doa buat saudara. Kalau saudara sendiri nggak mengalami Kristus dalam hidupmu, kamu masih ragu tentang Tuhan, imanmu masih bimbang tentang Tuhan, kita nggak akan efektif jadi saksi Tuhan. Nggak bisa. Kita akan bisa menjadi saksi Kristus yang efektif kalau imanmu memang mantap sama Tuhan, kau kenal betul siapa Tuhanmu, betapa baiknya Tuhan Yesus itu, dan engkau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhanmu, dan engkau merasakan sekali lagi pertolongan Tuhan dalam hidupmu, nanti akan jadi sangat efektif. Saya cerita 2 menit. Cerita saya mungkin membosankan, tapi saya hampir-hampir terpengaruh dengan sebuah pengajaran yang gak seimbang. Saya pikir lagu tadi semua menceritakan tentang betapa baiknya Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih buat Bu Yanti dan tim, buat Belayan Worship, kita tepuk tangan buat mereka. Dulu saya berpikir gini, karena ada orang ngomong gini, kalau ikut Tuhan itu nggak mungkin dipelihara Tuhan. Dan nggak ada masalah kalau seandainya kita miskin, seandainya kita susah, nggak ada masalah, terus akhirnya dibandingkan dengan orang desa. Pendeta yang di desa yang susah katanya gitu ya. Terus saya akhirnya mikir saudara, justru saya orang susah dari desa kan ke kota tujuannya untuk sukses. Kalau nggak mau sukses ya di desa saja. Jujur, saudara siapa yang dari kampung, dari Sumatera, dari apa, pokoknya ke Jakarta ya. Siapa yang dari kampung? Angkat tangan semua. Saudara mau melarat di kota atau saudara mau sukses di kota? Semua orang mau berhasil. Pak Jenli berdiri.
Orang kan nggak tahu tentang Pak Jenli. Saya kaget justru gara-gara dia sakit, baru saya tahu. Saya telepon, saya kan mau datang ke rumah sakit, ternyata sudah pulang. Akhirnya saya mau datang ke rumah, Pak, saya tidak ada di rumah. Maksudnya Pak, saya ada di rumah. Yang satunya maksudnya tidak ada di rumah tempat dia kerja, dia ngontrak. Rupa-rupanya Pak Jenli sekeluarga udah punya rumah. Ada di perumahan, kita tepuk tangan buat Tuhan. Terus saya mikir, kenapa ya Pak Jenli nggak mau bersaksi? Kenapa mesti harus saya yang bersaksi ya? Pak Jenli aslinya dari mana? Dari Medan. Dari Medan. Pak Jenli sebenarnya dari Medan pergi ke Jakarta mau hidup lebih baik atau mau lebih susah? Pasti lebih baik. Pasti mau lebih baik. Semua orang pasti begitu. Dan dengan bekerja keras, dengan dia melakukan apa yang ia kerjakan dengan sungguh-sungguh, akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Awalnya saya yakin ke Jakarta pasti nggak punya rumah. Awalnya pasti ngontrak, betul? Betul Pak. Saya sedang berpikir gini loh saudara. Kenapa kita, salah satunya gini, kalau saudara ke Jakarta, ngontrak nggak apa-apa. Saya tinggal di kontrakan di Jakarta, puji Tuhan kok cuma 12 tahun. 12 tahun. Jadi pendeta loh. Saya jadi pendeta ini ngontrak rumah itu, tinggal di gudang itu sampai 12 tahun. Nggak ada jemaat yang tahu. Karena saya nggak kepingin jemaat tahu ke sana. Konseling di gereja saja. Terus saya berpikir akhirnya apakah putus asa atau apa. Enggak. Saya berpikir kenapa kita nggak mau lebih baik hidup ini, merasakan pertolongan Tuhan. Contoh, kalau saudara sekarang ngontrak, minimal 10 tahun lagi, 12 tahun lagi, saudara bisa punya rumah. Kenapa kita nggak berdoa? Dan akhirnya Pak Jenli punya rumah. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Bapak. Gara-gara Bapak sakit itu dari tahu Bapak punya rumah. Kalau enggak kan saya pikir Pak Jenli masih ada. Terus saudara berpikir gini, Pak Pandaraman, ini tukang tambal ban. Pak Pandaraman ini ya, ini di sebelahnya pom bensin persis. Itu penata layan jam 7 pagi. Penata layan, beliau itu penata layan seperti ini. Terus saya tanya ngobrol-ngobrol, Pak dulu gimana tempat jualan, tempat tambal ban ini? Ngontrak. Sekarang saya sudah beli Pak. Jadi itu yang di tambal ban rumahnya ada sampai ke belakang, itu sudah dibeli. Kita tepuk tangan. Terus iya ya, berarti sebenarnya kalau orang kontrak, boleh loh kepingin punya rumah. Itu nggak berdosa, itu yang saya mau ngomong sebenarnya. Supaya itu bagian dari saudara mengalami pertolongan Tuhan, supaya bisa bercerita nanti. Oke lah, Pak Hasolon adakah? Pak AKP, Pak Polsek, kalau ada angkat tangan. Pak Kapolsek. Oh di BB Room. Oke. Saya cerita. Papa mamanya itu adalah seperti ceritanya, tambal ban di pojok sana, di kapuk. Saya kalau kunjungan biasa ya doa, terus sambil kadang-kadang bantu. Saya bilang, Amang, apa yang bisa saya bantu? Artinya Bapak, saya menghormatinya, saya panggil Amang. Amang, apa yang bisa saya bantu? Oh enggak usah Pak Pendeta, dia panggil saya Pak Pendeta, padahal saya masih anak-anak. Ya artinya saya hamba Tuhan memang, padahal beliau lebih tua, tapi dengan sopannya, dengan santunnya dia panggil, Pak Pendeta enggak usah, enggak apa-apa. Duduklah. Mau duduk di mana? Orang enggak ada tempat duduk sebenarnya. Cuma akhirnya dia coba mencari tanda kutip kayak tiker, kayak apa begitu ya. Akhirnya benar, kita akhirnya duduk. Terus kita berdoa. Kita enggak pernah terpikir. Akhirnya anaknya salah satunya, walaupun ada sekian anaknya sudah jadi polisi, termasuk Pak Hasoluan. Sekarang bisa jadi Kapolsek. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Saya kasih tahu, udah jangan ditanya lagi. Sudah berapa tempat yang saya doakan dari keluarganya. Saya diminta hadir untuk memberkati rumahnya. Saya kadang-kadang sampai terharu. Saya sampai bersyukur. Terus kenapa? Gini loh, jangan berpikir sekarang. Berpikirlah bahwa saya bisa maju, soal nanti buktinya seperti apa, pertolongan Tuhan seperti apa, yang penting saudara percaya bahwa hidup saudara bisa berubah. Itu yang maksud saya, katakan amin. Mau setahun, 2 tahun gak ada apa, gak ada masalah. Yang penting orang kalau kerja keras, sungguh-sungguh setia sama Tuhan, kerja keras, sungguh-sungguh. Lah malas sudah gak bisa, saya gak mau ngomong orang malas. Orang malas kan miskin kata Alkitab. Kalau orang rajin itu pangkal dari kaya. Orang rajin, kalau orang malas saya udah nggak mau ngomong.
Tapi kalau saudara cinta Tuhan, saudara rajin, sungguh-sungguh. Saya pendeta yang melayani saudara. Ternyata dapat juga anugerahnya. Cara Tuhan menolong itu ada aja. Saya tahu saudara nggak bisa beliin rumah saya. Nggak bisa. Gereja nggak bisa. Gereja nggak bisa belikan rumah pendeta. Karena sistem kita, gereja kita nggak ada fasilitas buat pendeta, nggak ada. Tapi saya kasih tahu, karena kita sungguh-sungguh selalu ada cara untuk Tuhan menolong kita. Asal saya dan saudara mau berubah. Saudara mau benar-benar ditolong Tuhan. Kalau saudara nggak mengalami pertolongan Tuhan, saya dan saudara ceritanya mau gimana ya bersaksinya ya? Saudara ditanya, Tuhan baik nggak Tuhanmu? Nggak tahu, saya sendiri juga nggak pernah ditolong. Orang mau menjadi kuat gimana? Dengan perkataan kita, dengan kesaksian kita. Makanya saya rindu yang pertama, alami Tuhan. Imanmu nggak boleh goyah sama Tuhan Yesus. Yang kedua, ngomong aja. Tuhan, aku mau kepingin rumah. Enggak kejadian sekarang, enggak ada masalah. Pekerjaan aku mau lebih baik, usahaku mau lebih baik. Ngomong saja. Soal setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, belum ada perubahan. Enggak apa-apa. Yang penting iman kita enggak berubah sama Tuhan. Dan kita tetap semangat, kita tetap berjuang. Tepat pada waktunya. Lagu tadi. Semua janji-janjimu Tuhan aku percaya. Indah pada waktunya. Kalau gitu, jadi ingat ya, saudara dari kampung ke Jakarta, kita mau berubah. Saya yakin salah satu konsepnya adalah sukses itu berubah ekonominya, tidak hanya imannya. Kalau imannya mau di desa, mau di mana aja, pasti akan bisa bertumbuh lebih baik. Katakan amin. Tapi memang ekonomi di daerah agak susah, tapi di Jakarta ini minta maaf ya, botol aqua ini aja jadi uang. Kita di Merauke, saya di Merauke terbang dari sana, saya lihat itu gini-gini itu nggak laku di desa. Ini keleleran, botol-botol begini di Merauke, bener-bener banyak, kadang-kadang di sampah-sampah ini banyak sekali. Beda di Jakarta loh. Walaupun saya tidak mengajarkan saudara jadi pemulung, enggak. Tapi maksud saya di Jakarta apa saja, asal kita kerja keras, sungguh-sungguh cinta Tuhan, kerja keras, sungguh-sungguh cinta Tuhan, kerja keras, sungguh-sungguh cinta Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Pasti akan ada sebuah perubahan. Kita harus mengalami itu. Kalau saudara nggak mengalami kebaikan Tuhan, saya ulangi lagi, saya sekali lagi. Terlalu sulit untuk saya dan saudara menjadi saksi Kristus. Dan mungkin ini yang saya mau doakan. Pertolongan itu apa? Hanya masalah ekonomi? Tentu tidak. Ada yang sakit disembuhkan. Pak Jenli, ketika Bu Yanti, Bu Pendeta ke rumah sakit, saya belum sempat. Ternyata ketika foto diedarkan, saya kaget. Darah ada di mana-mana. Bapak Jenli sudah bersaksi di gereja belum? Ya udah, saya pendahuluannya aja ya. Nanti suatu saat Bapak teruskan ya. Ternyata dia sudah koma dari jam 8 pagi sampai sore. Tapi dengarkan, ada orang-orang yang mengasihi dan mendoakan. Ketika darah sudah keluar, ternyata dia sadar. Ketika di scanning, ketika dilihat kembali, ternyata tidak ada kerusakan apapun loh. Di paru-paru, di ginjalnya, di apa, nggak ada. Berarti memang ada sesuatu yang mungkin dikerjakan oleh roh-roh yang jahat. Tapi anak Tuhan, ditolong Tuhan loh. Dan sekarang tetap melayani. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Loh, banyak sekali yang namanya janji-janji Tuhan. Tanggung jawabmu hanya percaya. Percaya. Yang kedua, klik. Nah, kita bisa menjadi saksi juga melalui perbuatan. Alkitab itu bagus ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya, ayo baca. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan. Jadi ada orang yang akhirnya memuliakan Bapamu yang di surga, percaya kepada Yesus, itu karena perubahan hidup kita. Perbuatan yang dimaksudkan adalah mengenakan manusia baru. Jadi kalau saudara sudah berubah, cara pandangmu berubah, orang-orang depan ini sebenarnya banyak kesaksiannya ini. Cuma waktunya nggak cukup nih ya. Beliau-beliau ini orang-orang luar biasa. Saya yakin kalau
mau ceritakan tentang baju baru, Bapak Damsur, Bapak Antoni, wah pasti kesaksiannya banyak sekali. Tapi benar, ketika kita mengenakan jubah yang baru, manusia yang baru, terang kita bercahaya, nanti orang melihat loh, siapa Tuhanmu, tepat pada waktunya orang itu juga akan bertanya-tanya, tepat pada waktunya orang bisa mengenal Tuhan dari perbuatan hidup kita. Katakan amin. Ya, saya yakin itu. Ada beberapa orang yang sedikit tertarik, sedikit saya belum bilang banyak, dengan saya kalau di desa gitu, ada orang yang mulai bisa ngobrol, karena memang melihat perubahan hidup. Orang kalau melihat perubahan hidupmu, gak usah orang lain lah. Kau jadi suami, minta maaf ya, ada pria yang gak baik gitu. Tahu-tahu suaminya jadi baik, itu istrinya jadi seneng, dan istrinya pasti jadi sukacita, istrinya bahagia, bahkan istrinya bisa bersaksi. Kita punya anak, mungkin ada dalam pergumulan, tahu-tahu ditolong Tuhan, anak kita aja loh ya, kita itu bisa jadi juga berani, karena apa? Sebuah perubahan yang terjadi pada anak-anak kita loh. Kita harus mengalami Kristus. Dan Kristus benar-benar harus menjadi sebuah jubah gaya hidup yang baru dalam hidup kita. Kalau sudah begitu, itu cara yang efektif menjadi saksi. Sayang ya, sayang Mbak Ima nggak ada di kita ya. Kalau ada itu dia bersaksi keren itu. Mbak Ima itu pembantu kita, PRT ya, apa pembantu, istilahnya asisten rumah tangga ya. Akhirnya sekarang sudah dibaptis. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Orang yang nggak kenal Tuhan sampai ada di rumah bisa kenal Tuhan. Yang satu ya sudah nanti sore jadi penata layan. Saya pikir kalau orang-orang gitu bersaksi, terus kenapa? Seharusnya dia yang bercerita. Pasti melihat saya dengan istri ada sebuah perbedaan. Sampai Kristus bercahaya, terang Tuhan bercahaya, sampai akhirnya Tuhan Yesus datang ke dia, sampai akhirnya dia mau mengikut Yesus, sampai akhirnya mengabdikan diri kepada Yesus, itu karena ada sebuah saksi hidup. Makanya kalau saudara minta maaf, hidupmu sudah lebih mapan, lebih baik, kau jadi bos, engkau ada pembantu atau pekerja asisten rumah tangga di rumah, harus berbeda. Jangan suka cerewet, jangan suka membentak, jangan suka menghinakan, jangan suka merendahkan. Hargai dia sebagai sesama manusia, cintai dia, supaya terangmu bercahaya. Katakan amin. Sehingga dengan demikian, itu kesaksian yang paling efektif itu. Kesaksian yang paling efektif bukan gini. Bukan kita ngomong keras-keras Allah kita maha besar, Tuhan Yesus baik, tapi tingkah laku kita, sikap kita berbeda. Bukan. Justru orang melihat perbuatanmu yang baik itu, sampai orang itu memuliakan Bapamu karena perubahan hidup yang terjadi dalam dirimu. Itu keren. Pemain musik maju dulu ke depan. Saya nggak teruskan khotbah saya. Saya pikir saya mau poin 1, poin 2 saja. Saya mau berdoa. Berdoanya begini, saya udah dari rumah itu sudah mikir, Tuhan gimana ya supaya mereka jadi saksi? Ya dia harus mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Yang kedua, ya dia harus memang berbaju cara hidup yang baru seperti Kristus. Nggak bisa kalau dengan gaya hidup kita yang masih lama, kita nggak akan jadi terang. Dan kita semua kan sudah percaya Kristus, katakan amin. Tinggal memang kadang-kadang orang itu perlu dibantu. Nah, hamba Tuhan kadang-kadang dipakai Tuhan untuk membantu. Nah, saya mau berdoa. Berdoa apa? Bagian poin 1 dulu. Sampai nanti ketika saya berdoa buat saudara, ya saya enggak altar call lah ya, waktunya tidak cukup, tapi benar-benar saudara rasakan sampai engkau mungkin seminggu ini gitu ya, saudara kepingin apa, tahu-tahu terjadi, itu yang saya minta. Sehingga engkau nanti bisa bersaksi melalui apa? Klik deh bagian yang ketiga. Oke, ceritakan melalui media sosialmu tentang pertolongan Tuhan itu. Ceritakanlah kemuliaannya itu. Ceritakanlah. Mungkin kita ngomong cerita dengan apa? Dengan media kita lah. Saudara bisa nulis kesaksian di
IG, di Facebook, tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Itu sarana yang paling mudah, paling efektif ketika ribuan orang atau minimal puluhan orang, ratusan orang membaca, orang dikuatkan. Mungkin itu sesama orang Kristen, engkau pun sudah jadi berkat. Apalagi kalau orang sudah meninggalin Tuhan, domba tapi tersesat, domba tapi terhilang. Ada orang Kristen udah lama gak ke gereja, ada orang Kristen yang lama gak beribadah. Dengan tulisan-tulisanmu, kau ceritakan dalam bentuk tulisan, orang bisa dikuatkan dan bisa ibadah kembali. Saudara sudah jadi saksi Kristus. Penyembahan mas, BL-nya mana ya? Soalnya majulah ke depan. Udah, kita udah mau selesai saya. Saya mau tinggal mau berdoa kok. Saya rindu kita mau jadi saksi Kristus. Siapa yang siap jadi saksi Kristus? Angkat tanganmu. Nah, saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara nggak mengalami sebuah cerita anugerah Tuhan, kita agak susah memang. Saya rindu saudara sungguh-sungguh mengalami namanya kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya rindu saudara mulai punya mimpi-mimpi, kerinduan apa gitu ya. Dan jangan putus asa. Gak apa-apa. Kalau engkau sekarang masih ngontrak, gak usah putus asa, udah biasa. Ya, mau tinggal di apa, mes, gak apa masalah. Tapi jangan hentikan mimpimu yang keluar dari desa tadi, mau ke Jakarta, mau sukses. Jangan hentikan, jangan dibunuh itu. Tetap diharapkan, tetap didoakan. Terus saya rindu kita mengenakan manusia dan jubah yang baru sampai orang melihat itu melihat terang perbuatan baikmu itu, karakter Kristus itu, sampai orang itu kagum dan melihat kemuliaan Tuhan dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Kita menyembah. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Haleluya. Kau baik, sangat baik. Kasih setiamu untuk selamanya. Kau baik, sangat baik. Janjimu pasti kau genapi. Janjimu indah pada waktunya. Pertolonganmu pasti nyata dan hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Katakan dalam adakah di antara saudara, semua tutup mata ya, engkau sekarang masih ngontrak, tapi engkau berdoa sama Tuhan, Tuhan suatu saat indah pada waktunya, aku mau punya tempat tinggal sendiri. Orang yang seperti itu angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa buat engkau. Wow, banyak sekali. Tuhan, dari mimbar ini, pujian lagu kami suka kami naikkan kepadamu. Kami percaya kebaikanmu. Aku tumpang tangan, aku doa berkat kepadamu. Jangan hentikan mimpimu dari desa. Engkau mau sukses, tidak hanya imanmu yang sukses, tapi biarnya kiranya engkau dipelihara Tuhan. Tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, saya tidak tahu. Tapi tepat pada waktunya, ketika engkau cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, bekerja keras dengan sungguh-sungguh, engkau akan punya tempat tinggal sendiri. Tuhan memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tanganmu. Yang kedua, adakah engkau sedang dalam pergumulan usaha pekerjaan? Engkau belum mungkin dapat pekerjaan, dan engkau mau merasakan pertolongan Tuhan supaya engkau bisa menjadi alat kesaksiannya. Atau pekerjaanmu sedang dalam pergumulan, usahamu sedang dalam pergumulan. Sore hari ini, persis cerita firman, janji Tuhan akan terjadi kepadamu. Angkatlah tanganmu yang sedang mengalami seperti itu. Tuhan, banyak sekali jemaat yang sedang dalam pergumulan pekerjaan, usaha. Kau Bapa yang baik.
Kau Bapa yang baik. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Kalau ada lagu saat tiada jalan, namun selalu ada jalan bersama Tuhan. Ada solusi dalam pekerjaan dan usaha kami. Ada pertolongan dalam pekerjaan dan usaha kami. Aku tumpang tangan kepadamu dalam nama Yesus. Yang belum bekerja, melamarlah. Langkah dengan iman, berdoa di pagi hari, berlutut sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Bawa lamaranmu ke tempat pekerjaan-pekerjaan, dimanapun berada. Percayalah Tuhan akan buka jalan kepadamu. Usahamu yang sedang sepi, usahamu sedang bermasalah, dalam nama Yesus, aku tumpang tangan kepadamu. Yesus hadir menolong usahamu dan pekerjaanmu. Dalam nama Yesus.